warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sofia dari SMP Negeri 2 Pakuniran. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari kelas 288A. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pemikiran tentang pendidikan menurut beliau. Salah satunya ialah pendidikan dan pengajaran bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala bentuk aspek kehidupannya, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut kodrat seorang anak didik. Ada kepercayaan yang saya yakini kebenarannya sebelum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rasa anak-anak di hadapan saya adalah wujud harapan orang tua zaman sebelumnya. Mereka merupakan ahli untuk memahami makna dari suatu materi yang diajarkan, sebab kemudahan akses pendidikan dan sosial media yang kerap kali melingkupi kehidupan mereka. Mereka memiliki privilege untuk mengetahui suatu bidang ilmu terlebih dahulu sebelum dijelaskan di dalam kelas. Ekspektasi saya tentang anak didik ada 3. Yang pertama, semua siswa cakap terhadap suatu materi, sehingga saya memberikan kuis secara langsung. Yang kedua, saya kerap kali menyamakan kemampuan semua siswa. Dan yang ketiga, saya kerap kali kesal ketika siswa belum paham terhadap materi yang saya ajarkan. Namun, di balik itu ada realita yang membuat saya tertampar. Yang pertama, nyatanya belum semua siswa mampu melakukan dengan sigap dan tepat terhadap kuis yang saya berikan. Yang kedua, mereka memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Dan yang terakhir, saya kurang tahu atau kurang menemukan cara untuk memotivasi siswa di dalam kelas. Ada beberapa catatan setelah saya mengetahui ataupun mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, setiap anak memiliki kodratnya masing-masing dan mereka tumbuh dengan keunikannya yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, seharusnya saya mengetahui tipe pembelajaran siswa, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengelompokan dan membuat pembelajaran lebih bervariasi atau berdiferensiasi. Yang ketiga, tiap kali hendak melakukan suatu alur pembelajaran, hendaknya ada pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada anak didik sebagai bentuk stimulus siswa agar mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Plot twistnya ialah mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara, ibarat lahan pertanian adalah pendidikan, petaninya ialah pendidik, dan benih yang disemai adalah bibit yang akan menumbuhkan tanaman tersebut. Tidak mungkin bibit padi akan tumbuh jagung, atau sebaliknya. Mereka adalah sebentuk warna ataupun coretan pada sebuah kertas. Selanjutnya, pendidik bertugas untuk memfasilitasi untuk menebalkan warna dan coretan tersebut. Jika masih ada anak di dalam kelas yang cenderung belum menemukan bakatnya atau masih samar-samar, maka tugas mulia seorang pendidiklah yang akan membantu menemukan minat sang anak melalui proses pembelajaran. Berikut adalah cuplikan puisi yang saya tulis tentang pendidikan. Judulnya Bait Penerjemah Aksara Rasa, karya Sofia tahun 2024. Jikalau sudut-sudut kelas menyisakan riakan tawa, maka tak ada kisah yang menjadi tawanan seharusnya. Jikalau coretan mengundang beribu makna, maka tak perlu ada peluang untuk buta aksara. Anak-anak adalah penerjemah ulung peradaban, bukan untuk dibui dan dibuli habis-habisan. Meski kerap kali melekat
akar kekanak-kanakan, diempaskan demi kedewasaan, bukan usia sekarang. Perilaku setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, saya tidak mau uring-uringan lagi atau kerap mengeluh terhadap kondisi anak-anak di kelas. Semangat pembelajaran akan tampak menyala ketika pendidik menularkan semangat terlebih dahulu, kemudian akan diikuti oleh siswa. Saya tidak lagi mengeneralisasikan suatu keadaan dari waktu ke waktu, sebab semuanya berproses dan pasti akan berbeda. Saya cenderung mendidik dengan kehadiran penuh di dalam kelas dan menuntun mereka menjadi laiknya masa depan yang sengaja diproyeksikan. Saya berusaha untuk selalu melayani kebutuhan siswa, bahkan kata Ki Hajar Dewantara, pendidik seharusnya menghamba pada siswa semata-mata untuk mengembangkan kemampuannya. Beberapa penerapan yang dapat saya lakukan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hadir di dalam kelas tepat waktu dengan membawa senyuman. Yang kedua, menjadi cerewet dengan beragam pertanyaan pemantik. Yang ketiga, aktif memasuki dunia mereka, mulai dari mengetahui kebiasaan ataupun hal yang paling disenanginya. Yang keempat, memasukkan hobi terhadap pembelajaran, misalnya melakukan kuis dengan menggunakan gawai. Yang keempat, tidak lagi berwajah masam ketika menghadapi polemik di kelas. Yang kelima, fokus pada siswa dan mengesampingkan urusan pribadi. Yang terakhir, tidak segan mengutarakan kata selamat ketika sang anak berhasil menyelesaikan tantangan, sebab sekecil apapun pencapaian, tetaplah pencapaian, dan setiap pencapaian perlu dirayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP hebat.